Untuk bentuk perubahan sosial ada 8. Pertama, perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, struktural, dan proses. Perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Biasanya perubahan ini dapat direncanakan maupun tidak. Secara sosiologis, perubahan sosial revolusi terjadi karena adanya konflik dan ketegangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan sarana transportasi, perkembangan teknologi informasi, serta revolusi politik. Contoh lain dalam perubahan sosial secara cepat atau revolusi adalah perubahan dalam bidang teknologi, informasi, dan media sosial. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sebanyak 63 juta masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. Artinya 95% aktivitas warganya menggunakan media sosial. Perubahan dalam media sosial mulai dari Friendster, Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, WeChat, WhatsApp, Instagram, hingga penggunaan YouTube yang sedang tren saat ini. Perubahan sosial lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya perubahan ini terjadi karena adanya pertentangan dari masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan yang tradisional. Contoh perubahan lambat terjadi pada masyarakat suku terpencil, misalkan masyarakat Baduy yang ada di Banten. Masyarakat ini sering disebut juga masyarakat Keneke. Suku Baduy sangat tertutup dengan dunia luar, bahkan mereka beranggapan bahwa sekolah dapat menentang adat mereka. Itulah penyebab kenapa suku Baduy sampai saat ini masih sulit dijangkau perubahannya. Perubahan kecil yaitu perubahan yang ternyata dampaknya tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Biasanya dampaknya itu hanya pada masyarakat tertentu. Contohnya cara berpakaian masyarakat. Tiap orang punya gaya pakaiannya masing-masing, jadi tidak bisa kita samakan dengan masyarakat yang lain. Perubahan sosial besar yaitu perubahan sosial yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Biasanya perubahan ini dapat merubah struktur masyarakat, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya adalah perubahan pada sistem suatu negara. Contoh perubahan sosial besar di Indonesia terjadi pada sistem mata pencarian, di mana Indonesia dulu dikenal sebagai negara yang agraris. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai macam perkebunan. Kemudian negara yang maritim, karena terdiri dari banyak sekali lautan. Tapi sekarang beralih fungsi menjadi negara yang industri. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan adalah perubahan sosial yang tujuannya sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Biasanya pihak-pihak ini kita sebut sebagai agen of change. Agen of change adalah pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Biasanya agen of change ini memiliki kekuasaan atau otoritas yang tinggi. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan biasanya dipegang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Di sini kita lihat seperti pemerintah, menteri, pejabat-pejabat tertentu. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang di luar perkiraan manusia atau masyarakat. Biasanya perubahan ini terjadi karena adanya bencana alam yang datang tiba-tiba.
Contohnya pada kasus tsunami di Aceh. Banyak perubahan terjadi di sana, dari mulai sistem pembangunan, sistem pemerintahan, dan sistem ekonomi yang diatur ulang setelah terjadinya bencana alam. Perubahan struktural adalah perubahan yang terjadi sangat mendasar dalam kehidupan manusia, di mana mempengaruhi berbagai macam aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan. Biasanya, perubahan struktural sama dengan perubahan yang berakibat atau berpengaruh besar. Sedangkan perubahan sosial proses adalah perubahan yang hanya menyempurnakan perubahan sebelumnya. Biasanya perubahan ini untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang tepat.